Wabarakatuh. Kami dari tim pembelajaran KKN 61 Universitas Islam Indonesia, Unit 219, akan memaparkan mengenai modernisasi dan perubahan sosial budaya dengan judul Pewarisan Budaya untuk Melestarikan Jati Diri Bangsa. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP atau MTS kelas 9. Materi ini akan disampaikan oleh Ajeng Moringtias dari Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, dan Azra Haidar Rahman dari Prodi Teknik Mesin. Materi kali ini akan mengangkat 4 pembahasan. Yang pertama, arti dari jati diri bangsa. Yang kedua, proses pewarisan budaya. Ketiga, sarana dan media pewarisan budaya. Dan yang terakhir, cara mengatasi memudarnya jati diri bangsa. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Yaitu sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu jati diri bangsa. Jadi, jati diri bangsa adalah jati diri yang dimiliki oleh bangsa sebagai perwujudan dari nilai-nilai budaya yang berkembang dan berasal dari himpunan berbagai suku yang ada di Indonesia. Pancasila. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia yang tidak boleh terpisahkan. Pancasila di sini dijadikan sebagai landasan ideal, landasan filosofis bangsa, dan sumber dari segala hukum di negara Indonesia. Selanjutnya, apa keterkaitan antara jati diri bangsa dan pewarisan budaya? Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa dalam prosesnya, jati diri bangsa akan menghadapi berbagai ancaman, tantangan, dan hambatan dari luar akibat adanya arus modernisasi. Nah, dari proses ini itu akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dari dampak negatif itu tentunya akan memberi ancaman terhadap jati diri bangsa. Untuk itu dapat dicegah dan diminimalisir dengan cara pewarisan budaya. Pewarisan budaya ini ditujukan sebagai suatu proses cara untuk mewarisi nilai-nilai luhur budaya masyarakatnya, untuk pengenalan nilai, norma, adat istiadat, dan untuk menciptakan keadaan yang tentram dan harmonis dalam masyarakat. Nah, untuk menciptakan pewarisan budaya tersebut, tentunya kita memerlukan yang namanya proses pewarisan budaya. Di sini terdapat 3 proses pewarisan budaya. Yang pertama, sosialisasi. Sosialisasi yaitu seseorang akan belajar untuk memahami, menghayati, menyesuaikan, dan melaksanakan tindakan sosial yang sesuai dengan pola perilaku masyarakat, termasuk mengenai budaya dan jati diri bangsa. Untuk itu, diperlukannya sosialisasi sebagai bentuk interaksi antara individu dengan lingkungannya. Proses pewarisan budaya yang kedua yaitu internalisasi. Internalisasi budaya di sini sebagai sarana penyerapan nilai sosial budaya dalam diri seseorang atau masyarakat. Internalisasi ini juga dapat dikatakan sebagai proses masuknya unsur baru di masyarakat untuk dapat dihayati, diterima, sehingga dapat terserap dalam segala tindakan manusia. Pewarisan budaya yang ketiga yaitu enkulturasi. Enkulturasi atau pembudayaan merupakan proses mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikap individu dengan sistem norma, adat, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Proses ini berlangsung sejak kecil, yaitu dari lingkungan kecil, keluarga, hingga lingkungan yang lebih besar, yaitu masyarakat. Nah, untuk contoh pengimplementasiannya, kita ambil contoh yaitu mahasiswa Universitas Islam Indonesia selalu mengucapkan salam jika memasuki ruang kelas. Nah, hal ini sebagai bentuk tata krama yang sudah kerap dilakukan di masyarakat. Nah, ini contoh aplikasi sosialisasi di kehidupan nyata. Nah,
dalam proses pewarisan budaya ini itu ada yang namanya sarana dan media pewarisan budaya, di mana sarana dan media pewarisan budaya yang pertama yaitu melalui keluarga. Nah, yang diajarkan keluarga yaitu yang pertama ada keagamaan, kebudayaan, perlindungan, pendidikan, dan pemeliharaan lingkungan. Yang kedua, ada yang namanya masyarakat. Nah, di dalam masyarakat itu pewarisan budaya terjadi melalui sosialisasi. Sosialisasi sendiri itu sudah disebutkan dalam proses pewarisan budaya. Selanjutnya, masyarakat satu sama lain pasti memiliki yang berbeda-beda dalam melakukan kebiasaan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sekolah. Di dalam sekolah, kita pasti memperkenalkan, memelihara, mengelola, memilih, mengembangkan unsur-unsur budaya. Dan juga kita mempertinggi budi pekerti kita dan juga mempertebal rasa semangat kebangsaan, terutama dalam melaksanakan pembelajaran. Ya, jadi semuanya kita harus semangat untuk belajar, karena dengan belajar kita bisa menata masa depan. Ya, yang selanjutnya media. Media itu sendiri pengertiannya adalah menampilkan gagasan, ide, pendapat, pesan dari individu ke individu lain, membentuk dan mengemukakan pendapat umum. Nah, di dalam media sendiri itu terdapat majalah, koran, brosur. Dan di dalam media elektronik itu ada Facebook, Instagram, Line. Yang selanjutnya yaitu adalah dampak memudarnya jati diri bangsa. Dalam dampak memudar jati diri bangsa itu ada 3. Itu yang pertama ada infiltrasi budaya, ada polarisasi ideologi, dan ada distorsi kepentingan. Yang terakhir yaitu adalah cara mengatasi memudarnya jati diri bangsa. Cara mengatasi memudar jati diri bangsa yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman religius dan ketakwaan terhadap Tuhan. Yang kedua, meningkatkan solidaritas antar manusia seperti tolong-menolong, gotong royong, dan kegiatan yang lainnya. Yang ketiga yaitu menyaring budaya, teknologi, dan nilai-nilai yang masuk ke Indonesia. Yang keempat, tidak bergantung pada negara lain yang lebih maju. Yang kelima, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Yang keenam, memperkuat ideologi dan nasionalisme. Yang ketujuh, mengimbangi kemajuan iptek. Yang kedelapan, mencegah meluasnya narkoba, miras, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, mencintai produk dalam negeri. Yang kesepuluh, menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ayah sedang apa? Oh, ini naruh beras jumputan. Beras jumputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya parelek. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun masyarakat Indonesia. Dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kita dapat menarik kesimpulan dari materi kali ini, yaitu jati diri bangsa sebagai nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Salah satu cara untuk mempertahankan eksistensi jati diri bangsa dapat dilakukan melalui pewarisan budaya. Oke teman-teman,
Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.